Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pak Guru akan menampilkan materi tentang pengukuran sudut. Yang pertama adalah pengertian sudut dan unsur-unsur sudut. Gambar di samping disebut dengan sudut. Garis AB dengan AC disebut dengan kaki sudut. Titik A disebut sebagai titik sudut. Bagian yang ini disebut sebagai ukuran sudut atau besar sudut. Nah, kalian tentu pernah melihat gambar seperti ini, atau kalian bahkan sering menggunakan alat ini. Alat ini disebut sebagai busur derajat, yang gunanya untuk mengukur besar atau mengukur ukuran sudut. Bagian-bagian dari busur derajat yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah pusat busur. Di sini Pak Guru beri tanda. Ini adalah pusat busur yang nantinya ketika kemudian kaki sudutnya salah satu kita letakkan pada garis horizontal, bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kaki sudut yang lainnya kita letakkan pada garis-garis yang ada di dalam bagian busur derajat ini, yang nantinya kita dapat mengetahui besarnya ukuran sudut dari angka yang tertera pada busur derajat ini. Jika kaki sudut yang satu berada di sebelah kiri, maka angka yang kita lihat adalah ini, yang bagian atas. Jika kaki sudut yang lain menunjukkan seperti ini misalnya, maka besar sudutnya adalah 60 derajat. Untuk contoh, di sini Pak Guru memiliki sebuah busur derajat dan sebuah sudut yang akan coba kita ukur. Titik sudutnya diletakkan pada pusat busur, sedangkan garis horizontal pada busur salah satu diletakkan pada kaki sudutnya. Sudut yang akan kita ukur adalah sudut ini, sehingga kita meletakkan busurnya seperti ini. Ya, setelah kita letakkan, maka kita bisa tentukan besar sudutnya misalnya sebuah garis melakukan sebuah putaran, maka bagian ini disebut sebagai jarak putar, yang juga merupakan ukuran sudut atau besar sudut. Selanjutnya adalah contoh. Di sini Pak Guru memiliki sebuah jam untuk mengetahui ukuran atau besar sudut. Iya, menunjukkan ke angka 3. Dari posisi awal ke posisi menunjukkan ke angka 3. Dari posisi awal ke posisi akhir, berapa jarak putarnya? 90 derajat. 90 derajat ini merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya,
Sudut yang dibentuk merupakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Dari posisi awal ke posisi akhir, berapa jarak putarnya? 180 derajat. Jika kita menggunakan busur derajat, maka ini ditunjukkan oleh garis horizontal di sebelah kiri sampai dengan garis horizontal di sebelah kanan pusat busur. Sudut yang dibentuk merupakan sudut lurus. Dari posisi awal ke posisi akhir, berapa jarak putarnya? 360 derajat, merupakan sudut satu putaran penuh. Contoh ke-6. Nah, sekarang kembali ke penalaran. Apakah ada sudut yang ukurannya 3600 derajat? Bagaimana penalarannya? Bagaimana kita bisa mengetahui oleh besar sudut yang angka yang berurutan pada jarum jam? Dua angka yang adalah pada jarum jam dengan dua angka yang berurutan pada jarum jam dengan membagi sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat, dibagi dengan angka yang ada di dalam jam, yaitu 12, diperoleh 30 derajat. Selanjutnya, jika di dalam sebuah soal diketahui arah mata angin, berapa jarak yang dibentuk oleh dua arah mata angin yang berurutan? Caranya hampir sama dengan pada jam, yaitu kita membaginya dengan angka yang tertera pada jam itu, sehingga untuk mengetahui jarak antar arah mata angin yang berurutan, kita bisa menghitung dengan 360 derajat dibagi 8. Sekali lagi, 360 derajat ini merupakan sudut satu putaran penuh. Ya, 360 derajat dibagi 8 hasilnya adalah 45 derajat. Nah, di sini jika sudutnya 30, sudut penyikunya adalah 60 derajat. Nomor 2, jika sudutnya 40 derajat. Nomor 2, jika sudutnya 40 derajat, sudut penyikunya 50 derajat. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sudut penyiku adalah besarnya sudut yang jika dijumlahkan dengan sudut yang diketahui, hasilnya 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Dari pengertian itu, nomor 3 bisa kita cari. Nah, kira-kira berapa sudut penyikunya jika diketahui sudut
besarnya 55 derajat. Maka caranya adalah kita mencari 90 derajat dikurangi 55 derajat juga bisa, atau berapa yang jika ditambahkan dengan 55 hasilnya adalah 90. Hasilnya adalah 35 derajat. Jika sudutnya diketahui 30 derajat, ternyata sudut pelurusnya adalah 150 derajat. Jadi sudut pelurus adalah besarnya sudut yang jika dijumlahkan dengan sudut yang diketahui hasilnya adalah 180 derajat atau menjadi sudut lurus. Berapakah besar? Hasilnya 140 derajat. Soal nomor 3. Kira-kira berapakah besarnya sudut lurusnya jika diketahui sebuah sudut 55 derajat besarnya? Oke, 125 derajat. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah sudut, soal semacam ini kita bisa kerjakan dengan cara membuat gambar. Yang pertama perlu kita pahami adalah sudut penyiku dengan sudut pelurus. Tadi sudah. Yang pertama perlu kita pahami adalah sudut penyiku dengan sudut pelurus. Tadi sudah. Jika sudut penyiku berarti sudut yang jika ditambahkan pada suatu sudut akan membentuk sudut siku-siku. Ini kuncinya. Sedangkan pelurus jika ditambahkan akan membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Nah, caranya adalah kita gambarkan sudut siku-siku dari kalimat yang pertama, 5x dan x. Kenapa disebut 5x dengan x? Karena tadi sudut yang akan kita cari ini besarnya 5 kali dari sudut penyikunya. Jika sudut penyikunya kita anggap sebagai x, maka sudut yang akan kita cari itu 5 kali besarnya dari x, yaitu kita tulis 5x. 5 ditambah 1x hasilnya 6x, diperoleh x sama dengan 15. Ini dicari dengan cara 90 dibagi 6. Kemudian 5x kita cari saja. Kemudian 5x kita cari saja, tinggal dikalikan. Jika x nya 15 maka 5x sama dengan 75. Kemudian kalimat yang kedua, berapakah sudut pelurusnya? Maka untuk mencari pelurus kita gambarkan lagi. Di sini sudut yaitu 75 derajat. Tinggal kita cari berapa sudut pelurusnya. Soal HOTS yang selanjutnya, sebuah sudut 4 kali dari sudut penyikunya. Berapakah sudut pelurus dari sudut tersebut? Soal ini dapat kalian kerjakan dengan cara dan hasilnya bisa dikirimkan melalui WhatsApp kepada. Sekian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.